Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh menikmati kehidupan yang baru. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita lanjutkan. Ini dari Mazmur pasal 78, ini panjang sekali ya, tapi kita tidak akan membaca secara keseluruhan sampai 72 ayat. Tapi kita mau membaca bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Jika sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa mengikuti ya, membaca Alkitabnya. Perikopnya pelajaran dari sejarah ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat berikutnya bercerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib dan juga bagaimana sikap atau perbuatan umat Tuhan ya. Ini berbicara tentang sejarah, ya, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah Tuhan lakukan. Nah, memang ada hal yang sangat menyedihkan, ya, ironis ya, di mana Allah memberkati umatnya, menolong umatnya, ada tanda-tanda ajaib yang sudah Allah lakukan, tetapi respon daripada umat negatif, ya, mereka berbuat dosa. Ya, mereka melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan mereka bertanya, adakah Tuhan bisa memelihara kita? Adakah Tuhan bisa memberikan daging? Adakah Tuhan bisa memberikan makanan yang enak? Ya, seperti itu. Padahal perbuatan Tuhan yang ajaib, kalau Bapak Ibu nanti baca terus, dahsyat, luar biasa. Ya, ada tiang awan, tiang api diceritakan di sana. Ya, ada mana yang Allah berikan. Ya, ada pemeliharaan mujizat demi mujizat. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ya, umat ini mendukakan hati Allah ya, dengan meragukan pertolongan Tuhan, meragukan kasih sayang Tuhan. Ya, dikatakan mereka mencobai Allah dalam hati mereka di ayat 18 dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Ada ketidakpuasan umat. Jadi sang pemazmur bercerita kepada generasi supaya satu generasi ke generasi berikutnya berceritalah tentang perbuatan Tuhan ajaib.
Nah, yang menarik adalah ya dalam Mazmur ini tidak hanya diceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi juga diceritakan bagaimana keadaan umat yang mendukakan hati Allah. Nah, tujuannya apa? Supaya generasi ke generasi jangan sampai mengikuti ya perbuatan nenek moyang mereka yang tidak benar, yang tidak setia. Ya, tetapi hendaklah setia. Nah, kalau kita melihat kebenaran firman, coba kita melihat di sini. Ya, di ayat 4 dikatakan, di ayat 4, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi sang pemazmur ya mengungkapkan hal ini untuk ya melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, ya untuk memperkatakan atau memperlihatkan bagaimana Allah ya Tuhan mereka menolong mereka, menyertai mereka, memberkati mereka. Ya, perhatikan dikatakan di ayat 5, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Jadi perlu menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, termasuk menceritakan bagaimana ya tanggapan daripada umat itu, nenek moyang mereka. Ya, maka dikatakan jangan seperti nenek moyangmu. Ya, tujuan untuk menceritakan di ayat 6. Ya, supaya nih kalau berbicara supaya itu tujuannya supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Jadi satu generasi ke generasi berikut harus tahu perbuatan Tuhan yang ajaib, harus tahu juga ya perbuatan umat yang tidak baik. Ya, jadi ini diceritakan nenek moyangmu ya mencobai Tuhan Allahmu. Mereka meminta ya supaya makanan yang lebih enak lagi, supaya ada daging bersungut-sungut dan seterusnya ya. Nah, memang dicatat di sini di ayat-ayat berikut bagaimana umat itu mengeluh kepada Tuhan, mencobai Tuhan Allah, dan akhirnya diceritakan di situ bahwa Allah akhirnya murka kepada umat. Ya, marah juga Allah. Ya, dalam marah dalam pengertian mendisiplin umat. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ceritakan supaya angkatan kemudian ya mengenal Allah, percaya kepada Allah, dan jangan sampai mengikuti perbuatan nenek moyang yang tidak setia kepada Allah. Nah, kemudian dikatakan supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Jadi generasi kita ke generasi berikut. Nah, generasi berikut ini harus menceritakan ke generasi berikutnya. Ya, jadi terus menerus. Jadi yang pertama, supaya setiap generasi percaya kepada Allah, ya mengetahui perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, mengetahui bahwa pertolongan Tuhan bagi umat itu luar biasa, ya menceritakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Di ayat 7 yang kedua, ya dikatakan supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi untuk apa kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada generasi demi generasi? Supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Ini satu generasi kalau kita belajar setelah generasi Yosua, ya setelah generasi Yosua masuk dalam kitab Hakim-Hakim, dikatakan di sana ya lahirlah angkatan yang tidak mengenal Allah. Jadi pertanyaannya gini, mengapa ada satu generasi lahir dan generasi ini tanpa mengenal Allah? Persoalannya di generasi sebelumnya. Ya, adakah generasi sebelumnya bercerita terus tentang Allah, tentang perbuatan Tuhan yang ajaib? Nah, ini jadi tanggung jawab satu generasi ke generasi berikutnya adalah ceritakan perbuatan Allah, jangan sampai putus.
Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim dikatakan bahwa lahir generasi yang tidak mengenal Allah, akhirnya apa? Mereka melakukan apa yang menurut mereka benar. Jadi tidak ada kebenaran yang hakiki, tidak ada firman Allah yang mereka pegang. Ya, jadi semaunya mereka akhirnya berantakan dan kacau balau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan supaya mereka menaruh kepercayaan. Nah, aplikasinya dalam hidup kita begini, orang-orang tua jangan lupa mendidik anak-anak. Ya, sejak dini ajar mereka berdoa, ajar mereka membaca firman Allah, ajar mereka untuk terlibat melayani, ajar mereka untuk cinta akan Tuhan, ajar mereka ketika mereka mengalami persoalan-persoalan, ajar mereka supaya datang kepada Tuhan. Ya, tunjukkan keberadaan Allah yang luar biasa, yang maha kasih, yang menyertai umatnya. Jadi kita mulai sejak dini anak-anak itu kita perkenalkan mereka tentang Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka memiliki iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi kalau kita ajarkan mereka, akhirnya anak-anak ini pun tidak melupakan. Ya, ada satu generasi dia kehilangan generasi berikutnya. Ya, kenapa? Karena generasi sebelumnya tidak menceritakan. Coba Bapak Ibu, kalau kita berbicara, berapa generasi di atas yang bisa kita tahu? Ya, misalnya saudara-saudara dari kakek, dari nenek, masih ingatkah kita? Masih tahu? Tapi ada budaya tertentu masih tahu. Ya, bahkan 2, 3 di atas masih. Kenapa? Karena setiap kali acara ini dicatat dan harus dipanggil keturunannya mana. Jadi nggak bisa lepas. Ya, jadi kalau kami orang Batak ada namanya tulang robobot yang di atasnya. Jadi paman, di atasnya paman, ya, paman dari papa, di atasnya lagi dicari itu. Jadi masih diceritakan orang tua itu pamanmu, itu tulangmu, itu opungnya, semua diceritain terus. Akhirnya kita melekat. Nah, tetapi bagi generasi sekarang ya kemungkinan hanya kita di sini saja, hanya neneknya saja. Di atasnya sudah enggak. Karena kesalahan orang tuanya. Tidak terlalu menceritakan, menganggap ya udahlah kita ini saja, ya. Jadi perlu kita menceritakan tentang perbuatan Allah sehingga anak-anak kita dan generasi berikutnya tahu ya aturan-aturan itu, peraturan-peraturan Tuhan itu tahu dan dia pegang. Kalau kita nggak cerita, mereka tidak akan pegang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kita melihat di ayat 6 dikatakan, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Jadi mengapa kita terus menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib? Ya, jangan sampai tragedi itu, ya tragedi di mana nenek moyang tidak menyembah Allah lagi, terjadi ke generasi berikutnya. Wah, ini tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita supaya pekerjaan Tuhan terus ya berlangsung atau berjalan atau berkembang, dan ya pemberitaan kebenaran terus menerus, ya orang-orang generasi berikutnya menyembah Allah. Ya, rahasianya apa? Kita ya orang tua saat ini teruslah menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, ya perbuatan Allah, termasuk kita ceritakan bagaimana kegagalan-kegagalan sebelumnya supaya mereka jangan mengikuti kegagalan itu. Ya, jadi ceritakan, tidak apa-apa, terbuka saja. Jadi sang pemazmur menceritakan, mereka terbuka, tidak menyembunyikan. Nenek moyang kita gagal, ya gagal, mereka tidak setia. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Inilah nenek moyang mereka. Di ayat 10 diceritakan, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Apa yang terjadi ketika seseorang atau umat itu melupakan pekerjaan-pekerjaan Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib? Ya, kalau ini yang terjadi, maka mereka mencari Allah-Allah lain, dan itulah yang terjadi. Akhirnya umat itu menyembah berhala.
diceritakan. Kalau Bapak Ibu nanti terus baca ayat itu, bagaimana tangan Tuhan yang perkasa mengeluarkan mereka dari Mesir. Ya, ada mujizat, tiang awan, tiang api. Mereka dipelihara, tetapi pada saat ada masalah, ada tantangan, wow, mereka mencari Allah lain. Ya, mereka mendukakan hati Allah. Ingat satu peristiwa ketika Musa naik ke gunung. Karena Musa belum datang, apa yang dilakukan oleh umat itu? Buat patung lembu emas, disembah, dijadikan Allah. Wah, marah betul hambanya Musa. Dia bakar itu, dileburkan, dikasih air, suruh minum itu. Patung emas lembu itu. Nah, dan bukan hanya itu. Nah, diceritakan berkali-kali mereka mendukakan hati Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan lihat, menarik sekali ya, sang pemazmur menceritakan sejarah ini dan sampai kepada Allah menghukum mereka juga diceritakan di sana. Allah mau disiplin mereka, ya, memberikan hukuman, dan ini adalah hal yang adil. Ya, jadi perbuatan yang jahat ya wajar mendapatkan disiplin. Tetapi Tuhan tidak membiarkan umat itu. Ini yang menarik. Maka kita coba lihat di ayat 70 ya, mari. Jadi dimulai dari hal yang baik, kemudian ada persoalan diceritakan di sana ya, tapi di ayat 70, 71 dan 72 dikatakan begini. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi bagaimana akhirnya Tuhan pilih orang-orang yang akan dijadikannya alat di tangannya. Ya, jadi kira-kira begini, sekarang banyak orang Kristen, tidak semua orang Kristen ini setia, taat. Ya, ada saja yang imannya goncang dan lain sebagainya, tetapi Tuhan tidak tinggal diam ketika keadaan kekristenan mungkin mulai suam melempem, tidak lagi menasehati anak-anaknya, sudah membiarkan dengan gaya dunia yang luar biasa masuk. Tetapi Tuhan akan pilih hamba-hambanya untuk tetap menegakkan kebenaran, untuk tetap ya memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat. Jadi katakanlah generasi sekarang, generasi milenium ini mulai dikuasai oleh dunia, ya, sosial media, wah, hal-hal dunia semua. Tetapi Tuhan akan kasih hikmat kepada anak-anaknya, hamba-hambanya, umatnya. Ya, tidak akan semua terjerumus dengan gaya dunia, akan ada juga masuk untuk melayani. Nah, jadi dalam generasi milenium ini kita harus waspada, ya, jangan lengah. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ceritakan ya kebaikan-kebaikan Tuhan. Ceritakan kebenaran, ceritakan aturan-aturan yang ada. Ceritakan kebenaran firman Allah, dan jangan kita segan-segan untuk mendisiplin atau menegur, menasihati. Ya, jangan. Jadi supaya aman kita diam saja tidak boleh, tetapi kita harus bergerak untuk menceritakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita supaya kita setia, taat, berjalan bersama dengan Dia, bergaul karib dengan Dia. Kita harus menyembah, memuji, memuliakan Dia. Jadi jangan kita ya tergoda untuk masuk dengan sistem dunia, ya, yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman ini meneguhkan iman percaya kita. Kalau saudara tidak bercerita tentang Tuhan, kemungkinan adalah saudara sendiri sudah tidak setia, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, bagaimana mungkin kita tidak bercerita tentang Tuhan? Ya, kira-kira begini, saya diberkati oleh seseorang, bagaimana mungkin saya berdiam? Saya pasti cerita, saya diberkati oleh saudara saya itu.
Nah, kita dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita tidak bercerita tentang Tuhan? Nah, misalnya ada kita bergumul, anak-anak kita minta, "Pak, Mam, uang sekolah." Nah, hati-hati, ini penting. Jangan kita bilang, "Oh ya gampang, Papa gajian." Enggak. Kita harus berdoa. Nah, ketika ada berkat itu kita puji Tuhan. Nah, ya Tuhan memberkati pekerjaan Papa Mama. Tuhan memberkati pelayanan Papa Mama. Ini ada uang sesuai dengan kebutuhan. Ini berkat dari Tuhan. Amin. Jangan orang, "Wah, pokoknya ada uang. Oh, ini Papa saya kerja apa pokoknya." Hati-hati, kita tidak mengajarkan bahwa ini karena Tuhan. Ajarkan dulu ini Tuhan. Ini karena Tuhan. Ini dari Tuhan. Ya, mari kita selalu bersyukur. Nah, teruslah bercerita. Jadi kalau kita punya pengalaman dan sungguh-sungguh menikmati kesetiaan Tuhan dalam hidup ini, bagaimana mungkin kita tidak menceritakannya kepada anak bahkan cucu kita. Nanti punya cucu kan? Masih lihat cucu toh? Amin. Pak Fabris ya, cucu udah kebayang jadi gendong cucu. Ya, kita nggak bisa tegak lagi nih kalau udah punya cucu nanti ya, Bu Moni. Udah mau dekat punya cucu. Iya. Oh, kalau udah dadong ya, jadi dadong ini ya. Kalau udah tua rasanya ya, enggak apa-apa. Haleluya. Jadi tua itu berkat. Amin. Semakin banyak kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bukan mendongeng, bukan. Tapi karena itu kebenaran dan itu kita nikmati loh. Bapak Ibu menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan satu contoh adalah ketika hari-hari ini, akhir-akhir ini, kita diperhadapkan dengan pergumulan. Mari berdoa. Serahkan beban pergumulan kita kepada Tuhan. Kita rasakan dan nikmati perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan anak-anak bahkan cucu kita nanti tetap tahu betul bahwa perbuatan Tuhan sungguh ajaib. Dia setia. Kita naikkan satu pujian. Jika sekiranya Bapak Ibu mengalami pergumulan akhir-akhir ini, jangan lupa datang pada Tuhan. Perbuatan Tuhan ajaib. Jangan lupakan Allah. Tetap setia. Berserah kepada Tuhan. Nikmati perbuatan Tuhan yang ajaib.